Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai wacana koalisi antara PKB sama PKS, teman-teman, dan memakai nama semut merah. Nah, kalimat semut merah ini ada satu pendapat yang mengatakan biasanya semut merah itu sulit untuk beriringan dan cenderung untuk berjalan sendiri-sendiri. Nah, memang ini ada benarnya. Ketika kita melihat semut merah ini sedang dalam satu tempat, ini biasanya jalan sendiri-sendiri, cari makan sendiri-sendiri, itu semut merah. Beda dengan semut hitam, teman-teman. Itu kalau berkumpul, berjalan itu selalu beriringan. Jadi jalannya kemana, dia terus beriringan dan jalannya satu. Artinya semut hitam itu cenderung untuk melakukan persatuan dan itu kompak. Tetapi semut merah ini cenderung berjalan sendiri. Itu sebuah analogi yang disampaikan oleh Pak Asrul Sani. Karena sesungguhnya koalisi semakin banyak itu semakin baik. Biar nanti di Pilpres 2024 ada banyak pilihan dan tidak hanya dua pasangan calon presiden yang bertarung. Jadi kalau ada KIB misalkan mengusung sendiri, kemudian koalisi semut merah mengusung sendiri, kemudian pihak Nasdem nanti membentuk koalisi itu punya jago sendiri, sementara PDI yang ini sudah siap dengan kadernya untuk diusung ini punya poros sendiri. Jadi makin banyak pilihan ini semakin baik untuk masyarakat siapa yang akan dipilih di Pilpres 2024. Nah, teman-teman, terkait semut merah ini coba kita baca terkait pendapat dari Pak Asrul Sani dari P3, teman-teman, terkait nama semut merah. Kita baca beritanya, teman-teman, dari Detik News. P3 heran wacana koalisi PKB-PKS dinamai semut merah. Wakil Ketua Umum Wakentum P3 Asrul Sani menyambut positif terkait wacana koalisi semut merah PKS-PKB. Namun Asrul menyoroti penamaan koalisi itu dengan semut merah dalam konteks meningkatkan kualitas peran parpol dalam Pilpres 2024. P3 menyambut positif rencana koalisi PKB dan PKS. Kenapa? Karena semakin banyak koalisi maka semakin membuka kemungkinan Pilpres tidak hanya diikuti oleh dua paslon seperti 2014 dan 2019, kata Asrul Sani pada Sabtu 12 Juni 2022. Wakil Ketua MPR itu menilai jika Pilpres 2024 lebih dari dua pasangan calon paslon, maka publik akan banyak pilihan. Dia meyakini paslon yang lebih dari dua itu akan mengurangi keterbelahan seperti Pilpres sebelumnya. Jadi semakin banyak pilihan, semakin baik untuk rakyat. Siapa yang nanti yang akan dipilih oleh masyarakat, oleh warga negara Indonesia mengenai calon presidennya. Nah, kalau lebih dari dua paslon berarti pertama rakyat memilih juga punya pilihan alternatif. Kedua, dengan adanya pilihan alternatif karena lebih dari dua paslon, maka politik identitas yang menyebabkan keterbelahan dan segregasi seperti dua Pilpres lalu akan lebih terminimalisir, katanya. Saya kira-kira sudah pernah merasakan di Pilpres langsung 2004, di mana boleh dibilang politik identitas tidak berkembang meski konsekuensinya Pilpres 2 putaran. Lanjutnya, Asrul berharap PKS dan PKB dapat mencari partai yang ingin bergabung dengan koalisi semut merah itu, sebab gabungan kursi PKB-PKS di parlemen hanya 17,26%. Yang berarti kurang dari syarat presidensial threshold 20%. Jadi ketika PKB dan PKS ini berencana koalisi, kami justru melihatnya sebagai hal positif bagi demokrasi kita. Semoga mereka mendapat kekuatan politik ketiga untuk melengkapi kekurangannya. Kan masih ada sejumlah parpol yang bisa diajak di dalam koalisi tersebut, jelasnya. Wacana koalisi semut merah ini sebelumnya diungkap oleh Wakentum PKB Jazilul Fawait. Menurut hal ini, Asrul menilai semut merah lebih cenderung berjalan sendiri-sendiri. Kalau semut merah itu tidak bersatu, yang bersatu beriringan itu semut hitam. Gitu loh.
kalau semut merah itu suka jalan sendiri loh. Jadi ya gitu, saya mau bilang ke Pak Jazilul, kok semut merah namanya? Suka jalan sendiri loh semut merah, kalau semut hitam baru bisa bergelombol mengerumun katanya. Nah, ini ada benarnya teman-teman yang disampaikan oleh politisi P3 Pak Asrul Sani. Kalau semut merah itu biasanya jalan sendiri-sendiri. Dan ini kita bisa lihat real di lapangan. Ketika kita melihat semut merah, coba lihat di situ. Nah, dia itu berjalan sendiri-sendiri. Beda dengan semut hitam, itu berjalan beriringan, bergerombol, berkerumun. Kenapa namanya kok semut merah? Ini yang dipertanyakan oleh Pak Asrul Sani dari P3. Koalisi itu arahnya meraih kemenangan Capres-Cawapres. Apakah misalnya PKB dan PKS mungkin berkoalisi? Sangat mungkin jika koalisi itu menjanjikan harapan menang dan menjanjikan harapan ke arah yang lebih baik, kata Jazilul dalam keterangannya Rabu 8 Juni. Jazilul menuturkan PKB dengan PKS pernah bergabung dalam koalisi poros tengah bersama sejumlah parpol berbasis Islam seperti P3, PBB, dan PAN. Koalisi poros tengah itu berhasil mengantarkan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ke kursi presiden pada pemilu 1999. Nah, itu teman-teman yang disampaikan Pak Asrul Sani cukup jelas. Menanyakan, kenapa namanya kok semut merah? Padahal semut merah itu cenderung berjalan sendiri-sendiri. Itu semut merah. Nah, kalau beriringan itu biasanya semut hitam. Kenapa kok tidak memakai nama semut hitam? Karena semut hitam itu bekerjanya ini sangat kompak, biasanya itu berkerumun, bergerombol, dan kalau mencari makan ini bersama-sama, itu semut hitam. Nah, apakah ini juga sinyal teman-teman koalisi PKB dan PKS nanti juga akan pecah di tengah jalan? Karena kondisi ke depan tentu akan semakin memanas calon presiden yang akan diusung di 2024. Nah, sementara teman-teman kalau kita berhitung elektabilitas tokoh yang saat ini moncer di 3 besar, yaitu Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Anies. Jadi 3 orang ini adalah calon presiden potensial. Nah, sekarang ini sudah ada 2 koalisi teman-teman, yaitu koalisi KIB yang dimotori Golkar, kemudian P3 PAN, kemudian ada koalisi semut merah yang di dalamnya ada PKB PKS, kemudian ada partai lain yang belum bergabung yaitu Nasdem, kemudian Demokrat. Mau kemana ini Nasdem dan Demokrat? Apakah membentuk koalisi baru? Dan sementara di luar sana masih ada PDIP yang juga belum masuk ke koalisi. Kenapa begitu? Karena PDI ini sebenarnya sudah siap untuk maju, karena tanpa koalisi sekalipun PDIP ini bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden. Nah, saya melihatnya adalah kedepannya ini semakin baik kalau memang banyak koalisi teman-teman. Semakin banyak koalisi, tentu banyak calon presiden yang akan diusung. Jadi lebih dari 2. Dan kalau ini lebih dari 2, misalkan 4 calon presiden, tentu resikonya adalah pemilu nanti akan 2 putaran untuk memilih presiden dan wakil presiden. Dan akibatnya tentu pembengkakan anggaran. Jadi anggarannya bertambah karena harus menggelar 2 putaran. Tetapi sebenarnya ini adalah konsekuensi dari negara demokrasi yang menganut sistem pemilu untuk memilih wakil rakyat, untuk memilih calon presidennya. Dan saya pikir tidak ada masalah karena kita sudah sepakat menggunakan sistem pemilu untuk memilih calon presiden dan wakil presiden, juga untuk memilih anggota-anggota wakil rakyat yang akan duduk di Senayan. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini terkait Pak Asrul Sani yang menanyakan kenapa namanya semut merah koalisi antara PKB dan PKS. Lalu siapa teman-teman yang akan diusung oleh semut merah ini untuk menjadi calon presiden dan wakil presidennya? Apakah tetap Muhaimin Iskandar? Nah teman-teman, nanti kita akan bahas berikutnya siapa yang akan diusung oleh koalisi semut merah di Pilpres 2024. Dan terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.